Anda tampilkan di situ. Nggak perlu sampai detailing ya, detail sampai ada rumahnya, ada kacanya, ada itu nanti kalau sudah oke ya, sudah sesuai, itu untuk nextnya. Tapi nggak apa-apa gitu kan, paling tidak Anda sudah beberapa langkah lebih maju ya daripada blank gitu ya. Oke, jadi itu. Dan yang belum silakan segera mengumpulkan ya, karena nanti takutnya nanti expired ya. Kalau udah expired Anda akan repot, nanti nggak bisa mengumpulkan progres demi progres. Karena memang penilaiannya atau apa yang kita istilahnya kita perhatikan itu yaitu proses ya, bukan langsung jadi gitu, nggak masalah. Nanti ketika di pertemuan selanjutnya Anda boleh menuliskan revisi konsep misalnya, nggak apa-apa, asal jelas ya, revisi konsep. Dan filenya itu ada keterangan ini tentang apa topiknya. Kalau tentang konsep ya tulislah di file itu, ada konsep, ada NIM, ada nama Anda. Nah, kadang-kadang kalau Anda sudah menggunakan screen capture ataupun pakai scanner gitu kan, cam scanner, Anda lupa untuk mengubah nama filenya sehingga Anda asal upload. Nah, nanti itu repot. Ini punya siapa ini kan gitu kan. Repotnya di situ. Kalau sudah di-download nanti nggak bisa cepat, harus di-rename lagi oleh dosennya. Tadi siapa ya kan gitu. Ini untuk mempermudah aja. Baik, ini sedikit saya akan sharing ya nanti biar kalian juga punya gambaran yang kita maksud. Kemarin kita memang tidak seluruhnya ya membuat satu istilahnya ini ya, pemaksaan pemikiran gitu kan ya. Sudah kelihatan ya, nanti house form model. Jadi Anda sebetulnya perlu banyak belajar tentang bagaimana kita membuat satu model rumah gitu ya. Jadi rumah itu kalau Anda membayangkan dulu atau Anda mungkin disuruh menggambar atau orang lain menggambar, itu isinya kalau nggak persegi 4, kemudian di atasnya ditumpuk segi 3, nah, itu jadi rumah. Kemudian diisi kotak-kotak di dalamnya itu untuk aspek pintu dan jendela. Nah kalau sudah seperti ini ya, Anda seharusnya sudah punya gambaran ya, sudah punya gambaran bahwa ini adalah rumah gitu kan, atau ini adalah bentuk untuk sebuah ruang. Kemungkinan besar adalah ruang tertutup gitu kan. Karena apa? Karena ada bidang-bidang yang memberikan batasan ya, satu ruang dengan ruang yang lain, atau terutama untuk ruang luar. Ini menjadi satu bentuk kelaziman. Kalau Anda membuat bentuk seperti ini, orang bisa nebak, kamu mau bikin rumah, ya kan? Nah, ini. Jadi tidak mungkin, ini mau bikin gedung apa, mau bikin menara gitu kan, enggak. Ini sudah orang bisa menebak rumah. Karena apa? Karena ada bentuk-bentuk ikonik gitu kan, ada bentuk-bentuk khas yang dimana orang sudah bisa membayangkan, itu bentuk seperti itu, kira-kira di dalamnya ada ruang ini. Itu ada jendelanya, itu ada atapnya, itu ada dindingnya, itu ada pintunya ya. Jadi orang itu tidak lagi bertanya-tanya itu apa gitu kan. Ya itu rumah gitu kan. Jadi orang sudah bisa menebak secara bentuk harfiahnya. Namun dalam pembentukan itu sendiri Anda lihat sangat-sangat beragam ya. Yang bagian tengah itu ya, itu sebetulnya hanya komposisi trapesium ya, trapesium atau komposisi gabungan antara kubus dengan prisma segitiga. Tapi dalam kreasinya itu bisa jadi apapun ya bentuknya. Dengan memainkan bentuk, dengan memainkan solid void atau transparansi, mana yang area tertutup, mana area terbuka. Nah, di sana kita bisa
melihat satu karya yang berbeda satu dengan yang lain. Meskipun secara sekilas bentuknya sama ya. Ada segitiganya di bagian atas, kemudian ada segi empat di bagian bawah. Namun kan Anda sudah melihat itu beda. Nah, itulah namanya berkreasi. Nanti ketika Anda dengan teman Anda gitu kan, ketika kita jajarkan gitu kan, kita sejajarkan, Anda bisa melihat saya berbeda nggak dengan teman saya? Seberapa beda karya saya dengan karya teman saya? Nah, terutama yang nanti yang sudah terbentuk di kelompok-kelompok ya, di bagian-bagian kelompok. Nah, itu nanti akan memiliki kemungkinan kemiripan ya. Ini beberapa model yang bisa kita sajikan ya. Nah, memang di semester 1 ya, Anda kan cenderung cenderung masih meraba-raba gitu kan. Belum bisa membayangkan sepenuhnya, bahkan melatih menggambar pun Anda kan sulit. Sehingga dibalik saja begitu kan. Ketika Anda kesulitan dalam membayangkan, maka Anda membuat satu karya 3-dimensional beneran gitu ya. Anda ambil karton gitu kan, membuat dari kertas ke karton ya, kertas karton boleh, kertas HPS boleh, ya, kertas manila boleh. Anda potong-potong, Anda bentuk-bentuk tertentu, ya Anda modifikasi. Nah, Anda lihat kanan kiri, Anda putar gitu kan. Oh iya, oke lah, kita sudah dapat ruang, kita sudah dapat bentuk yang di dalamnya bisa ada ruangnya. Nah, dari sana itu baru kemudian digambar, jadi kebalik gitu kan. Kalau Anda masih kesulitan, Anda boleh membalik, jadi membuat bentuk dulu secara real, modelnya, kemudian baru Anda menggambarnya. Ini salah satu tips ya. Nah, ini juga sama gitu kan. Ini satu konsep betul, bentuk tertentu ya. Nah, bentuk ini belum memikirkan tentang pintu ya, belum memikirkan tentang jendela, belum memikirkan tentang arah ya. Tetapi paling tidak ini menjadi satu bentuk kreatif gitu ya, yang bisa Anda ambil idenya ya. Bagaimana ada bentuk lengkungnya ya, bagaimana dia itu sambung menyambung satu dengan yang lain. Dan Anda mencoba mengimajin bahwa di dalamnya itu akan ada ruang-ruang tertentu yang akan mengisinya. Nah, di sini. Misalnya yang tengah ini ya, ada 4 gerbong gitu kan. Nah, ini yang kira-kira yang depannya apa nih? Mau diisi ruang apa? Kalau butuh bukaan ya, pandangan ya tinggal dikasih jendela. Kalau butuh akses tinggal dikasih pintu, begitu. Nah, yang kanan lagi ini yang beberapa model atapnya ini juga seperti itu ya. Dia punya model yang terbuka di tengah ya. Boleh saja, tidak harus utuh ya. Jadi sambung menyambung menjadi satu ya, menjadi satu rangkaian bentuk tertentu. Juga gubahan massa namanya. Atau mencoba yang agak rumit ya. Anda bisa agak rumit, dia menumpuk-numpuk gitu kan, prisma gitu, lubang Anda tumpuk gitu kan, Anda buat 3, Anda geser-geser, boleh. Nah, ini salah satu tips bagaimana Anda merancang sebuah bentuk ya. Nanti kita tinggal memikirkan bagaimana yang ada di dalamnya ya. Atau yang lebih sederhana, kalau ini sederhana sekali yang kanan ini ya. Ini yang satu model begitu, rumah-rumah yang sudah lazim. Tetapi yang kiri ya, ini lebih atraktif di sana. Banyak masa-masa, namanya masa itu, saya menyebutkan masa itu ini ya. Satu bentuk utuh itu namanya massa ya. Badan ya, massa itu badan. Nah, jadi misalnya di kiri itu ada massa, kotak-kotak itulah, itu massa, saya menyebutkan massa ya, building mass, massa bangunan. Itu bisa dikombinasikan satu dengan lain. Kemudian di model diceruk ya, dipotong, dilubang. Untuk memberikan akses, memberikan
bukaan. Atau yang bagian atas itu ada aspek-aspek transparansi. Jadi kalau Anda membayangkan rumah bentuk seperti itu, berarti di bagian sisi belakangnya itu bisa melihat secara luas, ya, bisa melihat lingkungan luar ya secara langsung dan luas. Gitu ya. Ini untuk ide-ide modelnya atau konsepnya. Nah, ini juga banyak sekali. Ini mengkombinasikan dua masa ya. Anda lihat itu ada dua balok. Ada dua balok yang dijejerkan dan diperlakukan berbeda satu dengan yang lain. Nah, ini hubungan antar mereka ya. Hubungan antar mereka seperti itu. Ada yang lancip, ada yang nempel, ada yang variatif satu dengan yang lain. Ada yang menyatu, bahkan yang bagian bawah itu menyatu ya, sangat-sangat simetris. Jadi dua masa itu menyatu. Ada yang beda ketinggian ya, ada yang beda corak. Ya. Nah ini model-model bagaimana kita mengcombine masa lebih dari satu ya. Nah untuk yang lebih simpel lagi ya seperti ini. Ini Anda bikin model dari karton putih gitu ya. Anda buat beberapa masa, kemudian Anda coba rangkai gitu kan, satu dengan yang lain saling terhubung ya. Jadi rumah itu tidak hanya masif satu utuh, bentuk utuh itu enggak harus. Rumah itu bisa juga bergabungan dari beberapa masa ya. Baik masa besar maupun masa-masa yang lebih kecil ya. Ataupun rangkaian dari masa-masa kecil yang ditata sedemikian rupa, itu boleh. Ini contoh untuk penggabungan masa. Nah ini bentuk yang agak lebih rumit lagi ya, membuat satu tekuan-tekuan tertentu, dan kita lihat bahwa di dalamnya pun gitu kan, itu tidak ada ruang-ruang yang miring gitu ya, tapi tetap dia flat ya. Karena lengkungan-lengkungan yang ada di luar itu ya hanya cover aja, hanya cover. Sementara ruang-ruang yang ada di dalam tetap normal ya. Tidak ada nanti kalian mendesain itu tiba-tiba lantainya miring. Nah, kalau mungkin langit-langitnya miring masih mungkin, tetapi kalau lantainya miring, nah bagaimana nanti fungsionalnya? Bagaimana nanti kita memanfaatkan ruangnya? Itu ya kira-kira ya. Ini ada lagi ya, ya ada kombinasi tertentu ya, besar, kecil, yang tengah ini ya. Nah, dia bentuknya sama sebetulnya bentuknya, hanya dia memainkan volume dari yang paling besar, kemudian dia mencoba membuat lebih kecil sampai paling kecil gitu kan, di zigzag. Itu juga satu kombinasi yang bagus ya untuk masa bangunan ya. Jadi masanya itu akan lebih kuat ya, satu dengan yang lain. Kemudian yang di bawah itu, kiri bawah juga ada ceruan-ceruan atau lubang ya, itu menandakan bahwa kira-kira di sana nanti ada jendela ya yang bisa Anda tambahkan. Boleh. Nah, ini kan tidak hanya satu masa atau tidak hanya satu kotak box gitu, tapi bisa bergabung beberapa masa ya, jadikan satu. Atau satu masa kemudian diberikan ceruan ya. Nah ini menarik ya. Ini juga menjadi satu konsep rumah. Jadi konsep rumah yang seheboh itu ya berawal dari modeling seperti ini. Ini ya menarik ya. Ya gitu ya. Nah itu ya, itu bagian dari bagaimana kita mencari ide gitu kan. Kalau mumet gitu, wah gimana kita membayangkan gambarnya, bagaimana kita mencari ide ya. Itu sama-sama, kita sumbernya juga internet, kita juga sumbernya referensi. Kan Anda sama juga. Anda menemukan apa di internet? Nah, nggak menemukan apa-apa. Ya, bentuknya apa? Ada yang bikin kodok? Nggak ada sih, saya lihat nggak ada yang bikin kura-kura, nggak ada yang bikin tikus juga nggak ada. Artinya
saya mengapresiasi gitu kan, Anda sudah berani lah membuat satu konsep-konsep tertentu. Saya lihat tidak ada yang rumah biasa banget ya. Maksudnya tadi ada kotak kubus kemudian ditambahkan segitiga di atasnya. Saya pikir nggak ada ya. Nah, ini sudah satu kemajuan ya. Apa yang Anda alami ya, pengalaman ruang Anda itu sudah cukup terpatahkan ya dengan ide-ide baru itu. Nah, begitu ya. Jadi itu tentang konseptual. Jadi Anda boleh memulainya lagi. Dan saya harapkan nanti juga sampai ke situ nanti ya. Anda sampai ke modelingnya. Jadi Anda sudah bisa merasakan ruang. Kan beda ketika Anda hanya menggambar 3-dimensional itu aja. Anda nggak bisa membayangkan yang sebelah sana seperti apa. Tapi ketika Anda sudah membuat satu model ya, namanya maket gitu ya, model, Anda bisa membayangkan nih sisi kiri seperti apa, sisi kanan seperti apa, masuknya dari mana, gitu kan. Jadi kayak bikin mainan anak-anak kecil gitu ya, rumah-rumahan gitu kan. Itu asik banget gitu kan, sangat menarik gitu kan. Ini tantangan kita adalah Anda bisa melakukannya secara mandiri. Anda bisa melakukannya secara mandiri gitu kan. Itu tantangannya seperti itu, karena ya terus terang kalau seperti ini pendampingan juga akan susah gitu kan. Soalnya kalau Anda menyempatkan mempresentasikan itu. Jadi oke, gitu kan. Kalau begitu untuk menguatkan ide Anda gitu kan, silahkan untuk minggu depan Anda menyiapkan itulah, sederhana ya, dari karton kecil, karton bekas apapun gitu kan. Tapi oh iya, tadi sudah saya posting di Elena ya, yang untuk tadi yang saya sampaikan tadi presentasi saya. Nah, silakan diambil ya, atau dikembangkan nanti idenya. Pak, saya mirip ini tapi saya nggak seperti itu. Silakan ya, Anda kembangkan ide-ide itu. Jadi itu untuk merangsang Anda berkreasi membuat satu model masa tertentu. Jadi jangan sampai nanti baru semester 1 Anda membuat rumahnya sudah seperti kerdus Indomie, hanya kotak begitu kan. Kemudian ditambah tenda atasnya, ya selesai kayak gitu ya. Sudah, nggak usah di sekolah di arsitektur aja ya. Anda cukup jadi pak tukang aja ya. Nah, kan gitu. Padahal arsitek itu ide brilian yang harus dikembangkan. Jadi ketika itu sudah musnah di depan, wah saya angkat tangan, kasihan di depan, di belakangnya ya. Oke, fungsional tetap dipikirkan, tetapi untuk porsi kita kali ini saya hanya memberikan rambu-rambu bahwa tidak ada lantai yang miring nantinya. Coba Anda bayangkan ya, ketika Anda membungkus kado, ya, Anda membungkus sebuah kado, dan kado itu sebetulnya isinya kotak. Tetapi karena kreativitas Anda, kado itu kan covernya, ya, bungkus kadonya itu bisa Anda lipat-lipat, ya kan? Anda bisa lipat, Anda bisa tekuk-tekuk gitu kan, Anda bisa kombinasikan. Itu sama dengan ketika Anda nanti mendesain rumah. Sebetulnya untuk layoutingnya ya, untuk layouting denahnya itu sebetulnya nggak terlalu rumit gitu ya. Kalau kita pikirkan, dia tetap kotak begitu. Jangan sampai Anda membuat ruang juga yang ruang mubazir ya. Ruang mubazir itu contohnya begini. Anda membuat denah tetapi bentuknya jajaran genjang. Coba Anda bayangkan. Anda mau menaruh apa di sebuah ruang yang bentuknya jajaran genjang? Kira-kira ruang apa yang bisa kamu taruh di rumah yang bentuk jajaran genjang? Atau kamar yang bentuknya setengah lingkaran atau lingkaran. Kira-kira kalian menaruhnya dipannya di mana, lemarinya di mana? Enggak kan? Nah, ini yang saya tegaskan ke Anda. Tolong bedakan antara kreativitas covering ya, sampul yang ada di luar ruangan itu dengan yang ada di dalam. Jadi sebetulnya itu kalau gedung-gedung yang aneh-aneh bentuknya seperti menara BNI, lengkung dan sebagainya, kemudian kalau Anda jalan-jalan coba Anda browsing plaza yang bentuknya lipat-lipat seperti itu ya, dalamnya ya sebetulnya nggak lipat-lipat, itu hanya bagian luar saja ya. Bentuknya ya seperti sama ya, bentuknya sama, fungsional. Jadi upayakan nanti membuat denahnya. Nanti kita ada presentasi denah ya, denah yang
yang biasa gitu kan. Dinanya boleh biasa, tapi untuk yang luarnya silakan berkreasi. Misalnya boleh nggak Pak, misalnya kalau terlihat dari luar itu dom, tapi dalamnya kotak, ya boleh aja, asal kotaknya bisa masuk dom kan nggak masalah. Atau memang ruangnya dom. Nah, kalau ruang dom itu ya kira-kira bisa terbagi menjadi berapa ruang, itu juga Anda perhitungkan. Intinya jangan sampai ketika Anda membuat bentuk yang aneh itu ada hal-hal yang tidak tidak masuk akal ya ketika Anda terapkan untuk mengisi barang-barangnya. Itu ya. Oke, ini satu lagi ya, contoh yang sederhana aja. Untuk layout ya. Layoutnya gini aja. Nah, yang layout itu sebenarnya seperti ini aja misalnya, tapi kemarin kan kita ada tambahan ruang ya, ini kan salah satu contoh ruang layout sederhana, artinya ada ruang-ruang pokok ya. Jadi rumah itu ya ada ruang pokok, nggak boleh nggak ada ya. Rumah itu ada living room-nya, ada dining room-nya, ada kitchen-nya, ada bath, ada bedroom-nya. Ini terserah nanti pengembangan bedroom-nya mau berapa ya. Kemudian juga ada garasinya atau garasinya seberapa luas, itu dikembalikan ke desain. Tapi paling tidak ruang-ruang ini wajib ada. Nah, saya jelaskan lagi khusus untuk nanti rumah arsitek, berarti Anda tambahkan lagi untuk ruang office atau studio ya. Jadi arsitek itu kan bekerja secara profesional di rumah, sehingga dia juga memerlukan satu ruangan tertentu untuk kantornya dia atau untuk studio gambarnya untuk menggambar. Kemarin sudah saya contohkan rumah gerbong itu ya. Nah, di situ ada studionya di rumah. Itu rumah seorang arsitek. Persis seperti itu. Nah, ini ya. Jadi ada bathroomnya juga nih. Ada plusnya seperti itu. Ini juga yang lebih kompleks lagi ya. Paling tidak prinsip-prinsipnya ada bukaan ya, ada jendela, ada pintu. Ada yang tahu untuk ruang tamu standarnya berapa lebarnya ruang tamu? Ada nggak? Ruang tamu 90 ya. Kalau untuk kamar itu berapa? 80 ya. Mobil berapa mobil? Garasi berapa ini? Kalau garasi berapa? Nggak tahu. Halo? 3 meter cukup ya. 3 meter cukup. Jadi nanti tidak ada namanya skala itu dikecil-kecilkan ya. Kalau misalnya ruangmu cuma kecil terus kemudian porsinya kamu kecil-kecilkan. Nggak ada ya. Sudah harus mulai mengukur-ukur nih. Sofa berapa ukurannya, meja ukurannya berapa, meja dapur lebarnya berapa, sudah mulai usil ke sana ya. Jadi itu untuk bekal Anda, bekal pengetahuan dasar ya. Kalau Anda nggak pernah mengukur seperti itu, Anda nggak punya pengalaman ruang nanti. Oh, kira-kira ini lebarnya berapa ya? Dipan itu berapa ya dipan? Ya, spray itu berapa lebarnya? Oh, 2 meter. Kemudian panjangnya berapa ya? Nah, kalau nggak gitu Anda nggak punya pengalaman ruang. Kalau nggak punya pengalaman, susah nanti untuk mendesain itu susah. Nah, ini agak sedikit lengkap ya. Ada bedroom 4x4 meter, kitchen 4x2,5. Ini juga sudah saya upload ya di Elena, nanti bisa di-download ya untuk belajar ya isinya. Nah, yang cover luar ya, yang di luarnya tembok-tembok ini silakan Anda mainkan. Bahkan tembok di luar pun ini bisa Anda tekuk-tekuk juga, tidak harus lurus ya, bisa ada agak miring, tetapi ada satu sisi ruang yang memang secara fungsional Anda jangan terlalu lebay ya dalam misalnya tangganya kamu bikin tekuk-tekuk muter-muter, wah ini malah Anda nanti malah pusing sendiri ya. Ini termasuk yang tadi ya, bisa kombinasi 1 masa atau 2 masa ya.
jadinya seperti ini. Nah, ini yang agak model ya. Terakhir, dia tidak selalu lurus ya. Dia mencoba memainkan massa. Ada yang tahu ada berapa massa ini kira-kira kalau dibentuk ini? Ini. Ada berapa massa? 4 ya. Oke, betul 4. Jadi itu yang tengah itu adalah massa pokok ya, yang lebih besar. Kemudian itu ada massa tempat tidur dan activity room. Yang paling belakang itu untuk aktivitas perdapuran gitu ya. Oh, kamar ya, ternyata ya ada tambahan lagi ya. Kamar spesial sana, kemudian ada massa untuk khusus garasi ya. Betul. Jadi dia mencoba memecah massa. Jadi massanya itu enggak gede gitu ya, nggak gede utuh, tapi dia mencoba di sela-sela satu massa dengan massa yang lain itu ada tanaman. Kayaknya kan asik ya. Jadi tidak bosen ya punya area seperti ini. Nah, nanti coba lihat tadi yang model-model tadi kira-kira bentuk seperti ini cocoknya yang mana nih ya, modelnya seperti ini. Itu ya kira-kira yang bisa kita sharing ya. Oke. Nah, sudah sedikit lebih paham ya bagaimana mendesain ya, rumah yang sederhana ya. Kita juga mulai membuat satu model tertentu, tetapi dalam hal konsep, oke, kita kembalikan. Jadi konsepnya itu jangan standar ya. Misalnya Anda dari sebuah puisi aja bisa, misalnya apa ya, konsep membentang luas, konsepnya spirit of love misalnya. Jadi bentuknya itu nanti ada hati misalnya, jadi punya love semua, spirit of December itu ada apanya, nggak apa-apa. Jadi mencoba membuat satu rangkaian makna gitu kan. Jadi jangan sifatnya itu lugas ya. Kalau perlu sifatnya jangan lugas saja ya. Nah, kalau perlu sifatnya itu yang lebih puitis juga bisa ya. Nah, jangan ini jangan dulu Anda menyebutkan konsepnya neovernakular, konsepnya modern. Jangan ya. Jangan dulu itu aliran ya, bukan konsep. Jadi kalau masih ada mengambil konsep modern, postmodern ya, vernakular, neovernakular ya, atau klasik. Nah, ini jangan dulu ya. Konsepnya itu yang implementatif, satu gagasan perancangan ide. Ya, yang membuat satu dorongan bagaimana Anda berkreasi. Kalau masih aliran itu sebetulnya landasan Anda berpikir saja. Oh, ini nanti saya modern Pak alirannya. Ya sudah. Tapi kalau konsepnya apa? Oh, konsepnya modern. Ya enggak. Ya, konsepnya enggak gitu kan. Konsepnya berbagi. Nah, ya boleh. Konsepnya berbagi. Berbagi apa? Oh, berbagi ruang. Berbagi space. Konsepnya apa? Konsepnya semangat. Konsepnya apa? Konsepnya adventure, ya. Adventure. Jadi mau masuk rumah saja dia harus muter-muter dulu ya. Muter-muter dulu ya, masuk lorong, kemudian ada celah kecil, nah baru bisa masuk rumah. Itu adventure. Jadi itu muter-muter dulu. Atau Game of Thrones misalnya, apa gitu kan. Fairfire misalnya ya. Nah, itu penuh sensasi ketika masuk. Jadi orang sekedar masuk saja sudah punya sensasi, dan Anda cerita di situ tentang konsep Anda. Itu bisa. Ya. Jadi itu satu tantangan ya. Challenge-nya di situ ketika Anda membangun sebuah konsep. Nggak apa-apa, lucu-lucu, unik-unik juga sangat luar biasa. Justru malah itu yang menjadi jualan Anda.
jualan seorang arsitek itu di situ. Jadi kalau tidak jualan biasa kan orang masuk pagar, ya sudah masuk rumah aja. Tapi ketika ada challenge di sana, maka konsep itu bisa dijual sebagai satu desain produk, gitu, produk arsitektur. Paham ya? Jadi tidak langsung menyebutkan aliran tadi klasik atau vernakular atau modern gitu kan, tapi konsepnya itu satu action tertentu itu boleh. Ini konsepnya transformer Pak, transformer reborn misalnya. Jadi bentuknya itu aneh-aneh gitu kan, ya, bentuknya aneh-aneh, ada yang bentuknya kayak Bumblebee misalnya, ada yang siapa lagi, artiku kue tak ya, atau yang lainnya bentuknya pateng beril-beril kayak gitu itu loh ya. Nah, boleh gitu ya, cowok sekali boleh ya. Kalau misalnya Anda konsepnya adalah back to the past misalnya, wah kembali ke masa lalu, ya sudah, misalnya mirip-mirip apa namanya itu, raptor misalnya, dinosaurus apa gitu kan, wah, ya silakan. Ini satu konsep yang harus Anda pegang di sana. Nah ini contohnya ada yang oke, di rumah biasa. Nah, konsep ini ya, ada justru malah arsitektur neo-vernakular. Nah ini kayak gini ya, banyak ini yang ada justru malah cuman konsep doang, nggak ada gambarnya, itu juga ada. Apa kelupaan gambarnya ya? Ada itu yang konsep-konsep doang nggak ada gambarnya itu. The Mid-Century Modern of Architecture. Ya, ada juga vernakular juga. Nah, ini jangan seperti itu ya. Oke, yang tulisannya naik-naik ke puncak gunung ya, yang challenging itu tolong digaris rapi ya, digaris rapi dengan garis horizontal yang lurus. Jadi nggak naik turun lagi, naik lagi turun lagi ya. Ya. Sepertinya Anda itu terlalu bersemangat untuk menaikkan tulisan gitu kan. Nah, atau digaris bawahi ya untuk menjadi real ya. Jadi lebih bersih lagi. Dan kalau Anda memainkan warna silakan, nggak masalah ya. Tegas saja, jangan ragu-ragu. Kalau membuat bentuk ya nanti untuk revisinya jangan ragu-ragu samar-samar, enggak, tegas saja. Yang tegas saja. Kalau di blok sekalian bentuknya seperti apa. Itu lebih bagus. Oke, ada umpan balik, silakan atau bertanya. Sudah paham? Sudah paham apa tambah nggak paham? Dia, Sabiti sudah paham belum? Sedikit sudah mulai paham, Pak. Diresapkan ya, diendapkan, nanti doblok-doblok lagi. Nah, ini sudah harus diefektifkan ya. Anda kan sudah membentuk kelompok ya. Diefektifkan lagi, saling mengingatkan. Misalnya Pak Teguh tadi ngomong apa ya? Saya kok nggak terlalu paham yang bagian ini ya. Sudah, itu untuk didiskusikan. Atau mungkin mau tanya, Marcelino, kamu bagus kerjaanmu ya, hasilnya saya suka ya, pakai lincip-lincip gitu. Cuman konsepnya yang perlu dikembangkan aja ya. Oh iya Pak, siap. Konsepnya terlalu normatif, terlalu formal sekali ya, kurang ini. Tapi saya suka untuk tampilannya. Rizky Umar juga bagus ya. Jadi tampilan itu coba lihat-lihat cara menampilkannya pun itu juga ini ya. Ini bentar saya tampilkan ya, biar ada contoh. Ini nggak apa-apa, yang bagus dipamerkan aja yang bagus ini. Sebentar, mana ya? Oke, yang ini punyanya si Marcelino ya. Jadi
cara menampilkannya itu gitu aja ya. Jadi ada gambar, kemudian ada gambar utama ya, kemudian ada juga part-partsnya itu bisa di sisi kanan kiri, kemudian ada urean-ureannya. Sementara ini nggak perlu pakai crop dulu, nggak apa-apa deh ya. Kayaknya kok terlalu mendingan ada sisi kiri bawah itu ada identitasnya aja di situ. Ya, ada SPA, dosen, kemudian nama Anda, spesialisnya apa di situ aja sih. Ya, House of Architect gitu aja. Ya, House of Architect ini judulnya. Nah, ini neovernakular ya, masih terlalu tadi saya bilang masih formal ya, masih terlalu formal. Jadi perlu dicari yang lebih lebih atraktif lagi ya. Itu yang tadi sayangnya si Marcelino ini saya kurang tegas ya, dia masih samar, nanti bisa dipertegas lagi ya warna-warnanya ya untuk garis-garisnya. Ini yang bagus ini nih punyanya si Rizky ini ya. Rizky ini sudah mulai menggradasikan bentuk-bentuk warna tertentu gitu kan, natur arsitektur gitu kan. Nah ini kalau menurut saya bagus lagi ini Rizky ya, kamu tambahkan ini objek pohon ya, objek pohon. Jadi sebetulnya yang namanya membuat satu konsep termasuk rumah itu tidak hanya buildingnya saja yang kita urusi ya, tetapi elemen-elemen sekitarnya yang bisa mendukung eksistensi rumah itu sendiri itu juga kita openi, kita tata ya. Pohonnya, tamannya, kemudian tanahnya, lahannya ya. Jadi itu sampai ke sana. Jadi orang itu masuk ke lahanmu itu tuh tidak benar-benar dari satu kosong ya. Tapi dia terdiri dari kombinasi, tidak hanya rumah. Tapi oke ya ini sudah bagus gitu kan dari tapi tulisanmu itu agak keruh-keruh gitu. Bisa nulis tegas nggak kamu, Chris? Nah itu Pak yang ini alam ya, karena alam ya. Nggak apa-apa. Iya, jadinya kayak rumput kan. Iya. Ya tambahkan pohon, coba kamu bisa gambar pohon. Contoh-contohnya ya, gambar pohon yang baik ya. Nggak apa-apa. Oke. Berarti ini udah termasuk konsep belum Pak? Kalau ini sudah sih yang kanan sih. Yang kanan kan kamu sudah mencoba membuat ini. Tapi kalau beberapa teman kan ada yang sudah langsung jadi seperti yang kiri ya kan. Kalau kamu kan sudah berusaha, ini sudah konsep ini, yang kanan kan konsep itu ya. Ada seperti itu, ada dua bentuk ya, kemudian kamu coba kombinasikan, bla 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 bla. Tapi perlu juga konsep itu tidak hanya bentuk ya, tapi konsep bisa kamu tindak lanjuti terhadap akses ya, pintu seperti apa, kemudian itu kenapa ada kaca yang melihat keluar ya, itu apa? Nah, itu sudah kamu sebutkan belum? Ada kaca di situ tuh. Belum kan? Nah, belum, makanya itu untuk untuk skylight-nya ya, untuk skylight, kemudian untuk open view-nya yang ke arah langit ya, sky view-nya biar dapat. Kemudian itu ada tanaman-tanaman yang ditempelkan itu kan. Nah, itu juga nanti bisa ada seperti ini utuh tapi kamu kasih garis-garis penjelas ya. Kanan kirinya itu nanti part-partnya bisa kamu jelaskan ya. Oke lah, ini good job untuk tahap awal ini sudah mulai ya. Nah itu kemudian ada lagi ya, ini sekilas juga ini juga hampir mirip ya, punyanya si Farah ya. Farah hampir mirip, satu kelompok sama Farah. Enggak Riz. Satu kelompok Pak. Kita sering satu kelompok juga, Pak. Nah pantesan kok mirip sininya. Nah, ini mirip, ini Farah ini mirip. Ada lagi yang ini yang sebetulnya harusnya ada seperti punyanya si
Amalia ya. Amalia ini harusnya tidak. Nah, ini mungkin yang lain banyak juga yang seperti ini. Dan gimana ya? Nah, ini harusnya memang tidak hanya ini ya, jadi studi formnya itu atau studi bentuknya itu juga harus ditambahkan ya, tidak hanya langsung bentuk jadi saja, tetapi bagaimana bangunan ini, bentuk seperti ini tuh sejarahnya dari mana sih? Kalau ini memang ada penjelasannya, terdiri dari bangunan data yaitu Dekagon, tapi bentuknya harus ada sejarah pembentukannya seperti yang tadi si punyanya Rizky tadi ya, Rizky Umar tadi ya, ada sejarahnya. Ini ada penggabungan dari bentuk heksagonal, ada bentuk lengkung misalnya, digabungkan jadilah seperti ini. Nah, karena Anda memiliki keterbatasan dalam mendesain secara muter begitu ya, tadi usul saya, ide-ide Anda bisa Anda tuangkan dalam satu bentuk 3-dimensional yang real ya, dari bekas karton, kemudian nah ini bisa Anda tambahkan juga nanti diinsertkan di konsep. Jadi boleh, baru nanti ada gambar finalisasinya, Anda gambar lagi dan baru Anda jelaskan di situ. Tapi untuk menemukan satu ide konsep itu boleh ya, dari bentuk-bentuk tadi. Ya, maketnya tadi itu kecil-kecil Anda bikin gitu kan, kemudian Anda foto, Anda bikin satu kolase gitu kan, ini prosesnya seperti ini, tambah kanan kiri Anda edit, masukkan situ ya, boleh itu bagus ya. Atau Anda gambar ulang, tampak depannya, tampak sampingnya gitu. Oke, sudah bagus untuk progresnya ya. Yang belum mengumpulkan ya, saya tunggu. Tadi ada yang juga yang mengumpulkan tapi belum ada gambarnya. Saya juga ini saja nih pengennya apa. Nggak perlu diketik juga ya, ditulis aja lah ya, biar latihan menulis juga. Nulisnya biar di latihan menulis nggak apa-apa ya. Latihan menulis yang masih tulisannya kayak cakarayam itu ya. Itu latihan menulis juga nggak masalah ya. Garis tipis-tipis gitu ya. Oke, jadi jelas ya, untuk next gitu kan, Anda bisa mengumpulkan lagi, terutama sudah masuk ke konsep denahnya ya, di denahnya. Silakan Anda diskusikan di grup juga boleh ya. Kebutuhan ruang apa? Ruangnya standar aja sih, tadi ruang rumah tinggal biasa. Kemudian plus office ya, atau studio. Jadi studio itu yang untuk menggambar ya. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Yang cuman diem-diem ini tuh. Ini paham apa nggak paham, apa malah sinyalnya nggak sampai ke kalian sih ini? Ya, itu sedikit-sedikit aja biar hemat pulsa. Yang penting maksudnya tercapai ya. Halo, Farah mau tanya? Cynthia? Oh, kamu mau tanya? Enggak. Cynthia, tak kira gambar kamu Sin, kamu ternyata live tuh. Nah, diem kok, anteng kok. Bisa ya, enggak gerak-gerak itu kok bisa ya. Yang bisa dilihat itu kalau pas kedip gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti Anda bisa untuk melanjutkan lagi. Nanti untuk formatnya apa? PDF aja. Kalau pakai Cam Scanner, nanti download Cam Scanner aja deh untuk mempermudah kan. Cam Scanner nanti kan bisa di PDF-kan aja di situ. Silakan yang kedua ini boleh nanti tidak hanya ngirim satu ya, tapi boleh termasuk revisi yang
konsep, kalau masih ada mau revisi silahkan, plus nanti ada denah, karena memang di tagihan di 10 ini tetap harus ada denah atau layout ya, sederhana ya, nggak apa-apa, progresnya di situ. Gitu. Apa mau direview? Mau direview? Nah, apa cukup secara garis besar saja? Nah, tapi saya minta nanti gambarnya jangan tanggung ya, jadi langsung langsung dimaksimalkan aja. Kemudian lembarnya juga ada identitasnya, tidak kok lembarnya tidak ada identitasnya ya. Yang ini perlu disempurnakan namanya Mbak Salwa ya. Ini nanti disempurnakan ya Mbak Salwa nanti. Nah, yang saya maksudkan ini tidak tanggung ya. Jadi garis seperti ini itu kan disempurnakan aja, bentuknya seperti apa. Dengan ini terinspirasi dari 2 buah karton susu yang ditumpuk. Nah ini yang coba Anda lihat konsepnya. Jadi konsep itu lebih bagus kalau menggambarkan satu ide tertentu, tapi bukan ide menyusun satu barang atau satu benda tertentu ya, tapi coba lebih kepada konsep-konsep dinamis ya, atau konsep-konsep pergerakan ya, tadi seperti moving to the past misalnya, atau bergerak kembali ke masa lalu, kemudian integrasi moduler misalnya, kemudian pokoknya bikin nama-nama yang agak-agak unik ya, tapi intinya yaitu gitu ya. Nah, intinya seperti itu. Jadi tidak dibuat oh ini berawal dari satu buah lingkaran ketemu dengan kotak, ketemu lagi dengan segitiga. Iya, itu actionnya, tapi dalam konsep cara menjelaskannya tidak seperti itu. Paham maksud saya? Ya, maksud saya. Jadi tidak usah kamu ceritakan ketika proses-proses itu ditumpuk-tumpuk seperti ini. Jadi ya. Nah, seperti misalnya bintang bersinar misalnya. Bintang bersinar itu apa yang bisa kamu konsepkan di situ? Pecahan-pecahan meteor misalnya. Apa yang bisa kamu konsepkan di situ? Iya Pak, nanti ya, saya ini untuk yang lain juga ya, tidak hanya Mbak Salwa ya, yang masih ya, yang selain Mbak Salwa juga banyak itu Mbak Salwa. Jadi Anda bisa juga mulai dari Pak, gimana? Permisi, saya mau nanya. Sebenarnya saya tuh punya inspirasi bentuk kayaknya misalnya terapin kayak tadi ada transformernya, ada kayak megalodonnya gitu, tapi saya tuh mikir nanti kalau buat potongan gimana gitu ya Pak. Saya nantinya takut bingung sendiri. Ya gitu. kamu sederhanakan aja sebatas kemampuanmu aja. Jadi transformernya ya jangan serumit kayak di film gitu kan. Kamu bikin beberapa karakter yang lebih disederhanakan aja. Saya pusing kalau lihat transformer bentuknya kayak gitu, saya pusing. Saya mungkin nggak pernah akan bisa menggambar transformer dengan baik dan benar kok. Ya, tapi paling tidak itu sudah menggambarkan adanya kerumitan bentuk. Nah, sudah kayak gitu. Kemudian ada satu yang bisa kamu ambil bentuk-bentuk yang ikonik. Transformer itu apa sih? Kan biasanya kan ada kepalanya itu toh. Kepalanya yang
disimbolkan nempel-nempel di mana itu, apa di helm, apa di mana kan kadang ada tuh, apa kacanya, apa kan, ada topengnya itu kan. Tahu, pernah lihat topengnya Transformer? Nah, iya tahu. Ya, nah paling tidak itu bentuk-bentuk itunya aja, ya nggak perlu sampai ke body-bodinya itu, nggak masalah. Ambil yang itu bisa mencerminkan bahwa tanpa kita menggambar semuanya pun orang sudah tahu, oh kayak Transformer ya, lah sudah kayak gitu. Gitu. Iya, makasih Pak. Iya. Makanya kayak ada mobil itu yang namanya mobil CR-V itu mobil CR-V bulus ya, tahu bulus, kura-kura. Karena memang bentuknya ya kayak kura-kura gitu, melengkung gitu ya. Nah, kemudian bempernya kayak buntutnya gitu kan, kemudian kakinya ya kayak rodanya kayak itu nggak perlu gambar kayak bulus betulan kan. Nah, tapi orang bisa menyebutkan. Tahu VW kodok nggak? Tahu Pak. Nah, itu kayak kodok betulan apa enggak? Kan enggak kan? Atasnya iya. Tapi kan enggak kayak kodok betulan, kayak ada matanya ininya terus kemudian jalannya juga lompat-lompat kan, ya enggak kan. Artinya ada siluet-siluet tertentu yang bisa mengarahkan imajinasi orang itu, oh iya ya lebih mirip kodok ya daripada tikus misalnya, ya kan. Nah, ya kan. Atau yang lainnya misalnya truk yang kayak mirip belalang itu kan banyak juga gitu. Dan seterusnya. Silakan itu ya. Tapi tidak menjelaskan secara harfiah ya, lugas. Oh ini antara gelas ditumpuk-tumpuk sama lepek sama tutupnya, dia nggak usah gitu kan. Aerospace misalnya, Anda membuat rumahnya arsitek kayak UFO misalnya, ya silakan gitu, jelaskan bahwa itu UFO ya dan sebagainya. Atau tabrakan asteroid misalnya, wah berantakan nggak karu-karuan rumahnya Anda gitu kan. Loh kok berantakan? Oh, ini tabrakan asteroid Pak, makanya hancur. Nggak jadi. Itu alasan kalau itu nggak jadi, itu alasan. Oke guys, gimana? Ada lagi? Kalau enggak Anda endapkan gitu, Anda renungkan, coba Anda cari referensinya. Tadi Anda download dulu di Elena ya, materi saya itu, coba pahami, oh ya bentuknya seperti ini Anda bayangkan. Masuk akal nggak kalau kira-kira saya kasih ruang di dalamnya? Masuk akal nggak kira-kira kalau ini saya tambahkan jendela, tambahkan pintu, tambahkan pohon dan sebagainya, tambahkan layout apapun, kira-kira masuk akal nggak? Kalau masuk akal ambil, kembangkan di sana, ya. Oke? Kalau sudah oke, kita akhiri kuliah hari ini. Saya tunggu untuk submission-nya ya. Silakan diskusi. Silakan boleh juga diskusi kesepakatan apapun di grup juga boleh, tidak hanya per grup itu sendiri. Ya, nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan silakan tanyakan di grup aja. Insyaallah kita diskusi di situ juga. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.